Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan menyambung silaturahim kita dengan tema tentang mempersiapkan keluarga dalam menyambut bulan Ramadan ini, ya Kang ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Ramadan ini adalah karunia besar ya dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya, karena hanya datang setahun sekali. Artinya yang namanya tamu spesial itu pasti nggak sering datangnya. Gitu. Jadi datangnya justru jarang-jarang, bahkan sangat jarang. Nah, seharusnya ketika tamu itu mau datang, pertanyaan sederhana sih sebetulnya di dalam hati kita, sudahkah kita merindukan Ramadan? Ataukah hanya sebatas seremonial yang Ramadan datang ya, yaudah puasa, habis puasa taraweh, habis taraweh begitu lewat semuanya Idul Fitri selesai. Karena kebanyakan yang terjadi dalam diri kita tuh seperti itu kan. Karena kita hanya sekedar seremonial, kemudian melakukan kewajibannya, lepas kewajibannya sudah selesai semuanya dan kembali beraktivitas bagaimana biasanya. Nah ini kenapa? Karena kita nggak tahu tentang banyaknya keutamaan dari bulan Ramadan itu. Jadi Ramadan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa itu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat kita berpuasa itu betul-betul dalam perhatiannya Allah. Saat kita berpuasa itu betul-betul dalam naungan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking spesialnya puasa itu, satu, perempuan yang hanya melakukan puasa di bulan Ramadan, artinya tanpa dia melakukan puasa sunnah yang lainnya, kemudian dia taat kepada suami, dia mengerjakan sholat 5 waktu dan menjaga kehormatan suami, maka dia bebas memilih pintu surga manapun. Artinya kan sebegitu besarnya, gitu kan. Nah, buat kita yang secara umum gitu kan, Allah sampai sebagai bentuk cintanya Allah itu menghadirkan satu pintu, Babul Syam. Jadi pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang memang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya sekedar puasa Ramadan saja, atau bahkan dia senang Senin Kamis, atau bahkan puasa yang yang paling tinggi dalam hal puasa sunnah, yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi kita karena sadar bahwa puasa ini adalah betul-betul ikatan yang terbangun antara kita sama Allah, maka nggak mau dong kita jauh-jauh sama Allah. Biasanya orang-orang yang memang betul-betul terjaga kesadarannya dalam amal soleh, tersebab kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, biasanya setelah Ramadan itu akan bergegas langsung mengerjakan puasa sunnah Syawalnya. Nah, bukan hanya itu, Syawalnya sudah habis karena dia nggak mau melepas ikatannya sama Allah, karena saking besarnya fadilah dari berpuasa dengan keutamaan, bahkan sampai Allah menjaga penghormatannya kepada hambanya yang senang berpuasa, dibuatkan pintunya. Maka dia melanjutkan dengan puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya. Jadi teman-teman semuanya, kenapa kita masih ada pada fase seperti sekarang? Karena bisa jadi memang kualitas hidup kita biasa-biasa saja. Kenapa kita masih belum bisa menikmati dan menyamankan hati kita dalam menjalankan Ramadan? Karena bisa jadi memang kita belum bersungguh-sungguh selama ini dalam berpuasa. Bisa jadi hanya sekedar melepas kewajiban. Bisa jadi hanya sebatas seremonial tahunan yang kita lewati bersama dengan jutaan bahkan miliaran umat Islam di penjuru dunia, tanpa kita memahami apa sih esensi puasa itu dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan keluarga kita dalam menghadapi Ramadan itu. Tujuan dari Ramadan, Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi gini, ada rumus dalam Al-Qur'an. Ketika Allah membuka ayat dengan kalimat iman, ada syariat, kemudian pasti ujungnya ada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman ketika mereka mengerjakan puasa di bulan Ramadan, pasti imannya kokoh. Pasti imannya baik. Saat bulan Ramadan, coba cek aja, minum air es gitu dan lain sebagainya, kan di siang hari itu halal, tapi di bulan Ramadan itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang keimanan mereka tumbuh dan menjadi wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, agar kita bisa memiliki puasa yang lebih bernilai, ternyata di ayat ini juga Allah memberikan kualifikasinya, Kang. Kenapa? Bagaimana? Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kalau kita melakukan berpuasa karena iman kita kepada Allah, artinya karena kesadaran ya, kesadaran kita, karena bentuk ketundukan kita kepada Allah,
agar mendapatkan ketakwaan, maka berpuasalah seperti orang dahulu berpuasa. Gitu kan. Orang-orang dulu berpuasa itu kan berpuasa bukan hanya sekedar menahan haus dan dahaga, gitu. Maaf, lapar dan dahaga, gitu kan. Tapi juga mereka menahan diri mereka dari melakukan kemaksiatan yang mengurangi fadilah dan keutamaan dari puasa itu sendiri. Orang-orang dahulu itu kan ketika berpuasa, fokus mereka pada ibadah, fokus mereka pada amal soleh. Nah, relevansinya dengan kondisi sekarang, silahkan bekerja, tapi jadikan pekerjaan yang kita lakukan bernilai ibadah. Gitu. Jadi sehingga puasa kita semakin sempurna, karena dari setelah sahur sampai buka puasa itu semuanya bernilai pahala dan kebaikan di sisi Allah. Bukan malah siang puasa ngumpul sama teman-teman ngomongin orang. Berarti kan mulut kita belum berpuasa, gitu. Terus lagi siang kita berpuasa, ternyata mata kita melihat sesuatu yang Allah nggak meridhoinya. Berarti kan mata kita belum berpuasa, telinga kita, tangan kita, hati kita, dan lain sebagainya. Artinya, orang-orang salafus salih dahulu itu betul-betul mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Nah, itulah yang coba kita untuk aplikasikan dalam kehidupan kita, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga tangan, dan lain sebagainya. Dan bahkan aktivitas pekerjaan kita harus menjadi sumber pahala yang lain selain puasa yang sedang kita lakukan. Sehingga ketika berbuka puasa itu rasanya nikmat, betul-betul nikmat, dalam artian karena semuanya bernilai kebaikan. Nah, makanya ada sunnahnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah hendak tidur, kan beliau beristighfar, memaafkan orang lain, meminta maaf akan kesalahan dirinya. Nah, itu kita introspeksi diri sebelum kita tidur agar bisa kita perbaiki kualitas dari puasa kita besoknya. Gitu. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau kita hari ini itu sama dengan kemarin aja udah rugi. Apalagi kalau lebih buruk. Nah, bagaimana dengan Ramadan kita tahun ini? Bagaimana kita membekali diri kita dan mempersiapkan diri kita dan keluarga kita sehingga Ramadan kita tahun ini bukan hanya sekedar Ramadan yang kita lewati dengan seremonial saja, tapi Ramadan yang memang betul-betul kita lewati dan kita jalani karena berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena apa? Karena akan ada bekasnya nanti istilahnya. Sehingga di hari-hari dan di bulan-bulan selanjutnya kita selalu meramadankan minggu, hari, bulan setelahnya. Tantangan terbesarnya adalah rasa malas, rasa enggan. Artinya rasa malas dan enggan untuk kita berdiskusi, mengumpulkan istri dan anak-anak kita, gitu kan, untuk kita menyampaikan tentang fadilah dari Ramadan. Apa sih yang harus kita persiapkan? Kayak contoh gini, kenapa kita nggak bisa istiqomah? Karena kita nggak memahami tentang fadilah sebuah amal. Contoh surat ke-17 ayat 89 sampai ayat 91 tentang fadilah dari sholat tahajud. Salah satunya adalah Allah akan tinggikan derajat maqamah mahmudah, gitu kan. Sehingga karena mengejar goals itu akhirnya bisa istiqomah dengan nilai terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika melakukan amalnya berkualitas. Nah, sama ini juga bisa kita delivery kepada keluarga kita tentang fadilah dari puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, gitu kan. Bahkan rata-rata orang yang berpuasa itu berat badannya pasti turun. Ini diet alami, gitu kan. Begitu masuk Syawal baru seminggu udah naik lagi, gitu kan. Allahu Akbar. Ini PR besar buat kita. Jadi cara kita untuk mendelivery kepada keluarga, gitu kan, dan menyisihkan atau menyingsingkan pakaian malas kita untuk menyampaikan kepada keluarga kita tentang fadilah dan keutamaan ini menjadi pintu pembuka dari keistiqomahan dalam kebaikan di dalam rumah tangga kita. Atau mungkin kita bisa menyiasatinya dengan kita bikin kayak buku kecil mutabaah untuk anak kita. Sudah berapa lembar bacaannya selama bulan Ramadan, istri kita bagaimana hafalannya, istri kita bagaimana tentang pemahaman ilmu agama dan lain sebagainya, gitu. Kalau misalkan sholat 5 waktu mungkin insya Allah selama ini sudah saling menjaga, gitu. Mungkin lebih diperbaiki di kualitasnya, gitu. Selain kita meningkatkan kuantitasnya. Kenapa? Kualitas di sini berarti menjaga sholatnya tepat waktu. Kita maksimalkan ketika di sekitar rumah ternyata ada masjid, ya kita berangkat ke masjid, gitu kan. Nah, untuk yang rumah silahkan untuk yang perempuan silahkan di rumah, gitu kan. Nah, tarawihnya kalau mau di masjid silahkan di masjid, atau mau di rumah, gitu. Cari mana yang paling mudah, gitu. Jadi
bukan mempermasalahkan ini 23 atau 8 rakaat gitu kan, 11 dengan witirnya dan lain sebagainya, enggak usah. Itu sudah selesai dibahas sama guru ulama-ulama kita ya kan, guru-guru kita dalam hal mereka yang memahami dalam kaidah fikih gitu kan. Sedangkan kita mengikuti mana yang mudah. Nah, itu sampaikan kepada anak dan istri kita gitu kan. Jangan sampai malah setiap mau Ramadan pasti ribut. Ketika Ramadan siangnya puasa, malamnya ribut 23 atau ribut 11 dan lain sebagainya. Itu kebanggaan dan kesenangannya para setan. Ya kan? Karena apa? Karena mereka merasa menang, akhirnya kita terpecah ukhuwahnya. Bukan hanya terpecah antar lingkungan gitu ya, tapi dengan keluarga kita sendiri gitu, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Nah, disinilah kita sebagai seorang laki-laki memberikan pemahaman yang cukup kepada istri dan anak-anak kita. Apa aja fadilah, tentang keutamaan dari puasa, tentang ganjaran dari puasa, tentang bahwa sederhananya gini, kalau Rasulullah mewasiati Abdullah bin Abbas dengan kalimat ihfadillah hayahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana caranya? How to-nya salah satunya adalah kita delivery kepada anak kita, nak, jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Gimana caranya? Yuk kita bentar lagi bulan Ramadan gitu kan, kita bersuka cita. Ini adalah momen dimana Allah memberikan gebiar diskon besar-besaran. Diskon apa? Diskon untuk penghapusan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, asalkan kita melakukan puasa Ramadan ini dengan sebenar-benarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita benar-benar menjaga kesadaran gitu. Jadi bukan hanya sekedar memuasakan secara fisik, tapi juga memuasakan secara hati dan juga memuasakan diri kita dari melakukan kezaliman dan menjaga hak-hak atas orang lain gitu. Jadi itu bisa kita delivery kan kepada anak dan istri kita pelan-pelan, sehingga kesadaran itu frekuensinya sama. Oh iya, gitu kan, anak tersadar gitu. Artinya kita punya frekuensi begini, di delivery kepada anak dan istri kita, dan pelan-pelan mereka akan menyamakan frekuensinya dengan kita. Ketika mereka khilaf, akhirnya bisa saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain, gitu. Karena contoh sederhana, yang agak susah untuk ngerem itu kan ibu-ibu. Ngerem apa? Ngomong. Nah, kalau udah ngumpul ya kan sama teman kajian ya, habis kajian ustadznya diomongin gitu kan. Habis kajian makan siang gitu kan, sambil diskusi, sambil ngobrol, sambil selfie dan lain sebagainya, ujung-ujungnya ngomongin orang lain. Nah, ini harus sadar kita bahwa itu banyak buruknya daripada baiknya. Justru malah gini, puasa yang kita lakukan belum tentu diterima sama Allah, sedangkan dosa yang barusan kita lakukan itu sudah dicatat oleh Allah. Gitu. Itu PR besar buat kita. Betul. Artinya akan ada rem yang sangat pakem di dalam diri kita kalau iman itu tumbuh dalam kesadaran ketika melakukan amal soleh yang didasari oleh ilmu. Nah, itu di delivery kepada anak dan istri. Nanti insya Allah keutamaan dan fadilah dari Ramadan itu akan hidup di dalam rumah tangga kita, sehingga Syawal masuk dan bulan-bulan selanjutnya itu seperti bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan kita menjaga hak-hak orang lain, di bulan Ramadan kita menjaga lisan kita, di bulan Ramadan kita menjaga perasaan dan hati kita, di bulan Ramadan kita menjaga semuanya. Maka di luar dari Ramadan, iman itu yang menjaga diri kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka di bulan Ramadan ini harus lebih baik lagi. Kenapa? Nabi sampai mengaminkan yang berdoa adalah malaikat Jibril. Ya kan, ini sangat populer ya. Yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu doanya adalah celakalah orang yang ketika Ramadan datang, ya kan, kemudian Ramadan berlalu tanpa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Amin. Yang berdoa adalah orang, maksudnya makhluk terdekatnya Allah. Yang mengaminkan adalah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Sudah berapa puluh kali kita bertemu dengan Ramadan, sudah berapa puluh kali kita membaca, melihat dan bahkan mendengar dari fadilah dan keutamaan Ramadan. Apakah Ramadan itu hidup di dalam Al-Qur'an? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah menyampaikan bahwa pelajari tentang aku, cari tahu tentang aku, bahwa aku adalah zat yang memang satu-satunya Tuhan selain aku. Gitu. Tiada Tuhan selain aku gitu. Satu-satunya zat yang tiada Tuhan selain aku gitu kan. Artinya apa? Di situ kan ada isyarat dari Allah untuk kita mencari ilmu. Ini yang disampaikan. Saya entah apakah ini perkataan ulama atau memang hadis ya, Allahu a'lam.
disampaikan bahwa kalau ingin mendapatkan dunia dengan ilmu, kalau ingin mendapatkan akhirat itu dengan ilmu juga. Nah sekarang kita ukur diri kita, badan kita, istilahnya ngukur baju di badan. Sudah sebanyak apa ilmu kita? Sudah seluas apa pemahaman kita? Kenapa? Allah berfirman di Quran surat Fussilat, qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang-orang yang mengatakan bahwa Robku adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Lihat, ini ada kaitannya sama ayat yang tadi saya sampaikan. Mereka yang bersyahadat adalah mereka yang terus belajar untuk mengenali siapa Robnya. Sehingga mereka inilah orang-orang yang ketika kenal dengan Allah akan mudah untuk istiqomah. Nah, kaitannya dengan Ramadan, karena istimewanya sangat luar biasa. Pelan-pelan kita terus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lewat kalau cuma sekedar ngedengar fadilah atau membaca fadilahnya doang tanpa kita kemudian menghadirkan hati kita untuk lebih luas mengenal Allah Subhanahu wa taala, paling gampang tuh lewat ciptaannya kan. Kata Sayyidina Ali, awaluddin fi ma'rifatullah. Awal dari Islam adalah kita mengenal Allah. Kama ma'rifatuhu mahabbatuhu. Setelah kenal, maka akan cinta sama Allah. Nah sekarang gini, kalau kita mencintai seseorang, apapun yang diminta sama orang yang kita cintai, pasti kita akan melakukan. Nah, ini cinta ini harus hidup kepada Allah. Jadi setelah ilmu, hadirkan kecintaan kita kepada Allah kan. Sehingga, nah ini bisa kita delivery nih cinta kita kepada Allah, kepada keluarga kita. Dengan cara menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah dalam sharing kita sama keluarga kita. Lihat, bukankah Allah sudah menyempurnakan ciptaan kita? Laqad kana lakum fi rasulillah laqad khalaqna fi ahsani taqwim gitu kan, surat At-Tin, bahwa aku sudah sempurnakan penciptaan kalian. Nah ini proses delivery ini pelan-pelan sehingga mereka begitu mau masuk bulan Ramadan itu benar-benar well prepare. Betul. Allah sedang menunggu kita nih di bulan Ramadan. Allah sedang siap dan ingin mengampuni segala dosa-dosa yang kita punya 11 bulan sebelumnya. Allah sedang ingin menaikkan derajat kita. Bahkan Allah sedang membuka pintu pintu Ar-Rayyan gitu kan, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang melakukan saum gitu kan, selebar-lebarnya dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Artinya ini kan sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tentang apa? Bahwa ini bulan Ramadan, ya kan, ada hadisnya ya kan, Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka dan lain sebagainya. Artinya di bulan Ramadan ini kita harus menjadi media untuk kita terus meningkatkan bukan hanya iman tapi ketakwaan kepada Allah. Karena kalau iman, semua orang muslim punya iman. Betul. Pertanyaannya, dengan iman yang ada di dalam diri kita, ilmu yang kita tahu dan kita dapati, meningkat nggak keimanannya sehingga kita dapat cap label dari Allah sebagai hambanya, la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa. Kalau sudah cinta urusannya sama Allah, maka mukhlishina lahuddin, jadi hamba-hamba yang ikhlas. Ikhlas dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan kolbun salim, hati yang selamat, hati yang nggak pernah kecewa sama Allah, hati yang nggak pernah merasa sakit hati kepada Allah, hati yang nggak pernah terluka oleh segala ketetapan dan takdir Allah. Sehingga apa? Sehingga hati-hati yang tenang dan tentram seperti ini yang di akhir hidupnya dipanggil dengan kalimat ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah, wahai hamba-hambaku yang hatinya tenang, hatinya tentram, yang ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam masalah, kalian tetap tenang, kalian tetap sabar, kalian tetap syukur dan tetap berhusnuzon kepadaku. Termasuk ujian puasa, ya kan? Yang mungkin siang bisa bermesraan sama pasangan di bulan Ramadan, tidak boleh. Yang biasa makan siang di bulan Ramadan dilarang. Ya kan, yang aktivitas yang lainnya yang berkaitan dengan asupan gizi ke dalam tubuh kita ditahan di siang hari sampai buka puasa. Salah satu momen mustajabnya doa adalah saat kita sedang berpuasa. Betul. Coba, karena ngerasa dekat dengan Allah, pengennya berbisik terus sama Allah gitu, pengen deket-deket sama Allah gitu kan. Itu Masya Allah ya, sebuah adab yang Allah hadirkan untuk kita kepada kita sebagai hambanya. Gitu, hambaku sedang berpuasa gitu kan, maka setiap doanya akan aku ijabah selama puasanya betul untukku. Kan Allah Maha tahu
Betul. Iya kan? Bisa jadi kita puasanya hanya melepas kewajiban, bisa jadi puasanya kita karena keterpaksaan dan lain sebagainya. Allah tahu. Apakah orang-orang yang seperti ini doanya dijabah sama Allah? Belum tentu. Didengar oleh Allah iya, tapi mustajabnya belum. Gitu.